sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد المؤلف هذا الكتاب الشيخ جلالين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para orang tua, para hujjaj, para ustaz, hadirin jamaah Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah As-Saffat ayat 64 yang nanti akan kita baca. Di ayat sebelumnya Allah melukiskan, menggambarkan kenikmatan-kenikmatan untuk ahlul jannah, untuk penghuni surga. Di antaranya ada minuman-minuman semacam arak tapi tidak memabukkan. Ada juga bidadari-bidadari yang disediakan untuk para penghuni surga. Dan macam-macam kenikmatan ini masih nuzulan. Nuzulan itu kalau dalam bahasa Arab masih sekedar pembuka nikmat, artinya masih awal dari nikmat yang akan diperoleh oleh ahlul jannah, yang akan didapati oleh penghuni surga. Jadi baru awal saja itu sudah sedemikian gambarnya kenikmatan-kenikmatan, karena nanti akan Allah berikan lagi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Akan Allah berikan lagi nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dicium oleh hidung, tidak pernah didengar oleh pendengaran. Itu nikmat untuk penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Dan sebagaimana kebiasaan atau adatullah, kebiasaan Allah dalam Al-Quran, biasanya kalau Allah menyebutkan nikmat-nikmat untuk penghuni surga, maka Allah akan menyebutkan siksaan-siksaan untuk penghuni neraka. Di ayat 62 kemarin ada sebuah pohon yang namanya pohon zakum. Zakum ini adalah sebuah pohon yang memang tumbuh di daerah Tihamah. Walaupun yang dimaksud adalah bukan pohon yang ada di dunia ini, tapi di sana nanti di neraka itu ada pohon zakum
Ada juga ulama yang mengartikan zakum itu dari tazakkoma, ya tazakkomu tazakkuman, itu artinya yang susah ditelan. Jadi kalau mau nelen pohon itu, pohon zakum, ini resikonya pasti tenggorokannya luka pasti. Kalau mau nelen itu pasti resikonya itu pasti akan sakit tenggorokannya. Namanya pohon zakum, ada di daerah Tihama sekarang. Nah, di neraka ada juga pohon zakum. Pohon zakum ini sengaja Allah tumbuhkan, dan ceritanya Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 63 kemarin. Ini sebagai fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini sebagai ujian untuk orang-orang kafir yang ada di neraka. Ujian yang dimaksud siksaan. Boleh juga yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah sebagai satu ujian untuk orang-orang kafir, bukan artinya siksa, bukan, tapi pohon zakum itu Allah tumbuhkan di neraka itu sebagai fitnah untuk orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana fitnah yang Allah berikan kepada orang-orang ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu cuma dilakukan oleh Rasulullah tidak lebih dari 5 jam. Orang-orang yang beriman saat itu menerima atau mendengar berita ini, kalau yang imannya kuat ya makin kuat, seperti Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau orang-orang yang imannya nggak kuat ya benar-benar murtad. Karena bagaimana mungkin jarak yang sedemikian jauh, saat itu belum ada jet, belum ada pesawat, dan saat itu belum ada pesawat ulang-alik, ini bisa ditempuh kurang dari 5 jam. Bagaimana mungkin? Yang imannya kuat ya makin kuat imannya, yang imannya setengah-setengah ya goyang malah bisa murtad, yang kafir makin kafir. Namanya fitnah. Sengaja Allah berikan peristiwa Isra Mi'raj, Allah perjalankan Nabi Muhammad ini adalah sebagai ujian, mana yang makin kufur, mana yang makin iman. Nah, kembali ke pohon yang namanya pohon zakum ini. Pohon zakum ini Allah tumbuhkan ketika diceritakan dalam Al-Quran. Maka Abu Jahal bilang, gimana pohon ini? Duh, Nabi ente, yang orang yang ente anggap Nabi itu Muhammad, itu bilang katanya di neraka ada pohon. Gimana mungkin pohon zakum ada di sono? Gimana mungkin neraka yang demikian panas kok bisa tumbuh pohon? Gimana urusannya itu? Ngayal aja itu Muhammad, kata Abu Jahal nih. Abu Jahal memanggil Muhammad aja, nggak pakai Nabi. Kalau dia manggil pakai Nabi jadi iman dia. Muhammad ngayal aja, halu. Tahu halu Pak? Halusinasi maksudnya. Muhammad ini ada-ada aja, gimana mungkin pohon zakum tumbuh di sana? Ini dijadikan peristiwa ini, kemudian juga cerita ini dikabarkan dalam Al-Quran, ini dijadikan sebagai fitnah untuk orang-orang kafir seperti Abu Jahal, supaya dia makin kafir, supaya dia makin jauh dari ajaran Islam, makin jauh dari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon zakum itu hadirin, pohon yang tumbuh di negeri Tihamah, memang di dunia ada juga, dan pohonnya berduri. Kalau kita makan ya pasti tenggorokan kita luka pasti. Daunnya aja itu kalau kena tangan kita pasti gatal. Itu gimana buahnya, daunnya aja gatal. Nah, kalau dimakan tenggorokan pada bokes-bokes, tenggorokan pada luka, dan pasti kita gatal-gatal. Itu pohon zakum. Nah, yang dimaksud dengan pohon zakum di neraka bukan pohon zakum di dunia, bahkan lebih pedih lagi, lebih dahsyat lagi siksaannya yang pohon zakum yang ada di neraka ini nanti. Ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat 64 surat As-Saffat berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon itu
pohon zakum itu syajaratun takhruju fi asli jahim, adalah sebuah pohon yang tumbuh dari dasar neraka jahim. Ai fi qa'ri jahannama, ada dalam dasar neraka jahannam. Wa agsanuha tartafi'u ila darakatiha, dan cabang-cabangnya, batang-batangnya, ini dahan-dahannya ini naik sampai kepada derajat-derajat atau sampai kepada tangga-tangga neraka. Tol'uha al-musyabbahu bitol innah, buahnya ini disepadankan dengan buah kurma. Kata-kata tol'un ini biasa digunakan untuk kurma. Ini buahnya ka'annahu ru'usus syayatin, seolah-olah dia adalah kepala-kepala ular, ayil hayyatil qabihah al-manduri, yaitu kepala ular yang buruk rupanya, yang buruk dan tidak enak dilihat. Fa innahum, maka sesungguhnya orang-orang kafir, ayil kufar, maksudnya orang-orang kafir, la'akiluna minha, mereka akan makan dari pohon itu, ma'aqubhiha, beserta jeleknya pohon itu, buruknya pohon itu. Kenapa kok buruk-buruk dimakan juga? Lisyiddati ju'ihim, karena sangat laparnya mereka. Famaliuna minhal butun, maka mereka memenuhi dengan pohon itu al-butuna, akan perut-perut mereka sendiri. Ini siksaan yang ada di neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, neraka itu siksaannya macam-macam. Di antaranya tentu ya ada api yang panas yang membakar. Setiap kali itu Allah bakar, maka kulitnya orang-orang kafir ini kelupas semuanya. Begitu sudah selesai dibakar, terkelupas semua, Allah ganti lagi kulit yang baru. Jadi sakitnya berulang-ulang. Nah kalau udah habis dibakar, terkelupas, udah habis mah enak, selesai. Ini enggak, udah habis diganti kulit baru, kemudian dibakar lagi. Ketika sudah dibakar, badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kata Allah di ayat lain. Kami ganti kulit dengan kulit yang baru supaya mereka terus-menerus merasakan azab atau siksa api neraka ini. Ini satu jenis siksaan. Nah, pohon zakum ini jenis siksaan yang lain. Pohon zakum ini pohon yang buahnya ini seperti ular. Jadi buahnya itu berduri, jadi nganga dan kayak pala ular. Mangap aja itu pohonnya, seperti pala ular. Ini buah-buah zakum, buah-buah pohon zakum yang ada di neraka ini adalah makanannya orang-orang kafir. Jadi dapat konsumsi di neraka, dapat, cuma konsumsinya begitu. Dapat di neraka makanan dan minuman, dapat minuman kebagian semua ahli neraka, makanan juga ahli neraka kebagian semua. Cuma bentuk makanannya ini buah dari pohon zakum. Pohon zakum, pohon yang akarnya ada di dasar neraka paling dalam, kemudian cabangnya atau dahan-dahannya naik ke atas, ada buahnya, Pak. Nah, buahnya itu kayak pala ular, buahnya hidup itu. Hidup artinya tumbuh di situ dengan izin Allah, dia tetap tumbuh. Ini adalah untuk makanannya orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang kafir akan tetap makan di situ. Fa innahum la'akiluna minha. Mereka orang-orang kafir itu pasti akan makan di situ. Kenapa mereka bela-belain makan? Kenapa udah tahu ya baunya nggak enak, bentuknya juga berduri, bentuknya juga nggak enak dilihatnya, makan pasti resikonya sakit. Kenapa kok mereka mau-maunya makan itu orang-orang kafir buah zakum yang demikian buruk ini? Mereka makan, ini ditunjukkan dari kata la'akilun. La'akilun ini kalau dalam bahasa Arab disebutkan dengan isim fa'il, dengan sigot isim fa'il, ini menunjukkan bahwa mereka pasti makan itu buah. Pasti makan buah zakum ini, pasti mereka makan. Nggak ada yang nolak. Bukannya nggak ada yang nolak artinya dia nggak mau, bukan, tapi memang terpaksa mereka harus makan. Dijejelin sama malaikat, tapi mereka mau juga. Kenapa mereka mau dijejelin buah yang demikian buruk? Karena memang sangat lapar, saudara. Benar-benar laparnya, benar-benar mereka kosong perutnya setelah siksaan demi siksaan ini mereka alami. Nggak ada makanan, akhirnya dikasih makan sama malaikat. Cuma makanannya buah zakum.
ada durinya, tetap mereka makan dan mereka tetap masukkan ke dalam perut mereka. Famaliuna minhal butun, mereka penuhi perut-perut mereka ini dengan zakum, dengan pohon yang banyak durinya ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, gambaran tentang pohon zakum ini sebagaimana tadi saya sampaikan, ini adalah gambaran tentang siksa untuk orang-orang atau untuk orang kafir penghuni neraka. Ini satu pendapat mengatakan bahwa pohon yang buahnya itu berupa kepala ular. Kepala ular, al-hayat al-qabihah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Jalalain. Ada juga ulama sebagian mufassir yang menafsirkan bahwa pohon zakum ini buahnya itu seperti kepala-kepala setan. Ya, dua-duanya buruk lah. Ular buruk gimana ada pohon, buahnya kepala ular. Gimana ada pohon, buahnya itu kepala setan. Buahnya itu kepala genderuwo, apa? Kepalanya ya kepala setan yang serem, dan ini terpaksa dimakan oleh mereka orang-orang kafir karena saking laparnya. Gambaran siksa-siksa, gambaran azab-azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir karena mereka ingkar kepada wujudnya Allah, ingkar kepada hari akhir, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna lahum 'alaiha lasyauban minal hamim. Tsumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Tsumma inna lahum 'alaiha lasyauban. Sesungguhnya bagi mereka di dalam neraka lasyauban, ada campuran min hamimin, dari cairan yang sangat panas. Aima'in harin, maksudnya air yang panas. Yashrabunahu, yang mereka minum darinya. Fayahtalitu bil ma'kuli minha. Fayahtalitu, maka tercampurlah air tersebut bil ma'kuli minha, dengan makanan-makanan yang dimakan dari neraka. Fayasiru syauban lahu, maka jadilah sebagai campuran baginya. Tsumma inna marji'ahum ila ilal jahim. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka la ilal jahim, benar-benar ke neraka jahim. Yufidu annahum yakhrujuna minha. Ayat ini memberikan makna bahwasannya penghuni neraka itu yakhrujuna, bakal keluar, minha, dari neraka, li syurbil hamim, untuk minum air yang sangat panas. Wa annahu kharijuha, dan bahwa sesungguhnya hamim, neraka, air yang sangat panas ini, kharijuha, itu adanya di luar neraka. Dimakan itu pohon zakum, sama malaikat diperintahkan, dah makanin tuh, pada lapar kan semua, makan semua itu pohon zakum. Makan akhirnya orang-orang kafir itu, mau nggak mau perutnya lapar banget, ya pokoknya apa aja yang ada ya dihabuk aja sama dia, dimakan. Pohon yang demikian perihnya, yang demikian banyak durinya, tetap dimakan oleh orang kafir. Udah dipenuhi. Ada di sini famaliuna minhal butun. Huruf fa dalam bahasa Arab ini biasanya punya makna tartib ta'qib. Tartib ta'qib itu artinya suatu kejadian yang akan berlangsung dan jaraknya tidak lama. Jadi kalau saya bilang saya makan kemudian minum, maka itu pakai fa. Ashrabu, akulu, fa ashrabu, pakai fa. Saya makan kemudian minum, pakai fa. Jarak antara makan dengan minum nggak jauh. Di situ famaliuna minhal butun. Orang-orang kafir ketika di neraka sudah disiksa, kemudian waktunya makan ya dikasih makan, cuma makannya pohon zakum. Famaliuna minhal butun. Begitu dikasih makan, langsung dimakan sama orang kafir. Fa di sini artinya fa yang menunjukkan enggak ada jarak yang lama antara makanan disajikan dengan perilaku makan mereka. Begitu makanan disajikan, pohon zakum langsung dimakan di dalam penghuni neraka. Pakainya famaliuna minhal butun. Nah, namun di ayat berikutnya tsumma innalahum lasyauban, pakai tsumma. Tsumma itu huruf athof dan dia punya makna, punya faidah tartib tarahi. Jarak antara
sesuatu dengan sesuatu yang berikutnya agak jauh. Kalau saya bilang saya makan, akulu fa ashrabu, kemudian minum, jaraknya agak jauh. Tapi kalau saya bilang habis minum kemudian saya tidur, ashrabu summa anamu. Nah, jarak antara minum dengan tidur pakainya summa. Summa ini kemudian tapi jauh, jaraknya masih jauh. Dari peristiwa atau dari kejadian orang-orang kafir ahlun nar, penghuni neraka, makan pohon zakum, ini dilukiskan dengan thumma, dilukiskan dengan huruf ataf yang sifatnya ini jauh jaraknya. Jadi mereka berada di situ makan dalam waktu yang lama. Duri-duri pohon zakum itu ya buahnya bau jelek, tetap mereka makan lama itu. Nanti habis itu baru dikasih minum. Kita aja kalau pahit aja pengennya minum aja ya. Atau makan sesuatu yang gak enak pasti buru-buru nyari air putih. Air pedes banget ini. Air mana ini kagak enak banget, pasti nyari air. Nah, ini dibiarin. Habis makan pohon zakum gak langsung dikasih minum. Tsumma inna, pakainya tsumma. Mereka disajikan makanan yang buruk, penghuni neraka ini. Mereka disajikan makanan yang menyiksa tenggorokan dan perut mereka, tapi nanti dikasih minum, cuma dikasih minumnya entar, jauh dikasih minumnya. Dikasih minumnya itu nanti-nantian. Gimana nggak tersiksa itu? Tapi tetap dikasih minum, saudara. Dikasih minum, habis makan makanan yang buruk dikasih minum. Apa minumnya? Cuma minumnya air mendidih. Minumnya itu air yang panas dan harus diminum itu oleh mereka. Maka di situ tercampurlah pohon yang buruk, buah zakum yang buruk, yang bau, kemudian dikasih minum, udah saking ausnya, lama sekali makan buah zakum, menyiksa tenggorokan dan perutnya, dikasih minum, cuma minumannya bukan minuman yang adem, bukan, tapi hamim. Hamim itu air yang panas banget, itu namanya hamim, ma'in harin. Ada ayat lain yang menyatakan min hamimi wa ghassaq. Mereka orang-orang ahlun nar, penghuni neraka ini minum airnya air yang sangat panas, atau minum dari nanah, Pak. Nanah. Mungkin bapak-bapak hadirin pernah dengar cerita-cerita ini, yang entah dari cerita dari cerpen apa komik ya, komik. Kalau nggak komik dari ini Hidayah, majalah Hidayah, dan memang benar seperti itu keadaannya. Mereka makan makanan yang buruk, dikasih minum, tapi lama, udah haus banget, udah pengen banget menghilangkan siksaan makanan yang gak enak ini, tapi dikasih minum, minumannya nanah. Minumannya tahu nanah apa ya? Nanah, minumannya itu darah busuk, jadi darah panas, busuk baunya, dan itu diminum. Naudzubillah, naudzubillah. Ini gambaran minuman-minuman untuk penghuni neraka sebagai balasan dari perbuatan-perbuatan mereka. Setelah selesai minum, pakai thumma lagi di sini. Setelah selesai minum, mereka dikembalikan lagi ke neraka jahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Ini menunjukkan bahwa tempat minum yang namanya hamim, tempat mereka minum air panas itu enggak di neraka, jadi keluar. Jadi kalau ada yang tanya penghuni neraka bisa keluar nggak dari neraka? Keluar. Menurut pendapat ini, menurut pendapat yang dipegang juga oleh Imam Jalalain. Apakah penghuni neraka bisa keluar dari neraka? Keluar, bisa. Buat ngapain? Buat minum. Minum apa? Minum nanah dan air panas itu. Tempatnya itu bukan neraka. Kenapa dipahami demikian? Karena ayat setelahnya, kemudian sungguh mereka akan dikembalikan lagi ke neraka. Artinya minumnya di luar, nanti setelah itu dibalikin lagi ke neraka, disiksa lagi. Ini menunjukkan siksaan yang tidak putus-putus, siksaan yang tidak habis-habis untuk para penghuni neraka ini. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Jalalain, pengarang tafsir Jalalain ini. Ada juga pendapat yang mengatakan enggak, penghuni neraka itu
la yakhrujuna minha. Ada ayat lain menyebutkan penghuni neraka nggak bakal bisa keluar dari neraka. Lah terus maksud ayat ini kok dikembalikan lagi ke neraka jahim? Dia hanya dipindah jadi di tempat satu area atau di satu wilayah, tapi masih tetap neraka. Cuma di situ khusus untuk minum. Ada makanannya zakum sendiri, diambil buah-buahnya tumbuh dari akar neraka, diambil buah-buahnya kemudian dimakan sama mereka. Nah kemudian untuk minum ini ada di area lain atau ada di daerah lain, tapi masih dalam neraka juga. Ini yang pendapat kedua yang menyatakan bahwa mereka nggak keluar buat minum air panas, buat minum nanah yang mendidih ini, mereka tidak keluar, tapi tetap dalam neraka. Kata Syauban, summa inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Para penghuni neraka itu nanti mendapatkan campuran air panas, maksudnya makanan yang buruk ini dalam perut mereka ini bercampur dengan air panas, bercampur dengan nanah. Ini semuanya siksaan-siksaan yang diterima oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mendapat siksaan ini? Ini alasannya. Innahum alfau aba'ahum dhallin fahum ala atharihim yuhra'un wa laqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Innahum, sesungguhnya mereka, alfau wajadu, sesungguhnya mereka mendapati abahum dhalin, ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, mbah-mbah mereka, mereka dapati dhalina, orang-orang yang sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un, dan mereka ada di atas athar, di atas bekasnya para leluhur, bekasnya para bapak moyang mereka. Yuhra'una, itu mereka terburu-buru, ijuna, mereka terburu-buru ila tibaihim, kepada mengikuti aba'ahum, mengikuti moyang-moyang mereka, kakek-kakek mereka. Fayusri'una ilaihi, maka mereka terburu-buru untuk mengikutinya. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin, dan sungguhlah telah sesat sebelum mereka aktsarul awwalina, kebanyakan orang-orang terdahulu, minal umamil madiyati, yakni umat-umat yang terdahulu, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka, kemudian ditimpakan siksaan-siksaan yang sedemikian berat untuk mereka? Karena mereka mengikuti jejak bapak-bapak mereka yang sesat. Mereka mengikuti athar atau mengikuti bekas-bekas tradisi-tradisi bapak mereka yang sesat. Udah tahu bapaknya sesat, tapi masih diikuti saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ini ada yang bisa kita ikuti, tapi ada juga yang tidak bisa kita ikuti. Ada juga yang harus kita pilah-pilah, mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita jauhi. Jangan semuanya diikutin aja, jangan semuanya ini kemudian kita samain dan kita lakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang kafir, dan juga banyak orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Ini baik orang-orang kafir pada umat Nabi Muhammad, pada masa Nabi Muhammad, maupun orang-orang kafir sebelum masa Nabi Muhammad. Kebanyakan mereka ini sesat karena ikut kesesatan orang-orang terdahulu. Udah tahu nenek moyangnya sesat, tapi diikuti. Dulu itu di Ka'bah nggak ada berhala, bersih. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, di Ka'bah itu nggak ada berhala. Kemudian ada pada satu masa ada seorang dari Bani Khuza'ah kalau nggak salah, itu kemudian bawa berhala satu.
dia habis dalam perjalanan, dia habis melakukan perjalanan negeri yang jauh, kemudian dia melihat ada satu masyarakat nyembah patung, maka dibawa satu patung itu dibawa ke Ka'bah, taruh satu. Nah ini diikuti nama yang lain. Yang lain kalau pergi kemana-mana, habis healing, tahu healing Pak? Habis jalan-jalan, melihat ada orang menyembah patung, ambil lagi patung itu kemudian ditaruh lagi di Ka'bah. Dan ini diikuti oleh banyak orang. Gara-gara ngikutin yang salah, itu Ka'bah, di dalam Ka'bah itu banyak banget berhala. Yang gedenya aja 3, Lata, Uzza, Manat. Itu yang gede. Belum yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini ada 350 patung dalam Ka'bah. Ini diikuti, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini diikuti, menyembah selain Allah diikuti oleh mereka orang-orang yang datang kemudian. Yang pertama siapa? Yang pertama ya bapak moyang mereka yang melakukan itu. Loh kok ini yang disiksa yang ngikutin? Ini bukan berarti ayat ini bukan berarti bahwa yang melakukan pertama kali nggak dosa. Kalau kita lihat di sini, yang ngikutin aja siksanya kayak begini, gimana yang bikin pertama kali? Yang bikin pertama kali keburukan itu pasti siksanya juga akan lebih berat. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang melakukan kebiasaan buruk kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia dapat balasan buruk itu dan juga dapat balasan keburukan orang-orang yang setelahnya. Orang yang pertama kali bikin gaple dibuat judi, bikin gaple dibuat judi Pak, pakai duit. Ini yang pertama kali ngadain permainan ini, maka dia dapat dosa bikinnya dan juga dapat dosa orang-orang. Selama masih ada orang yang main, maka dia dapat dosanya juga. Ini bukan berarti dosa orang yang main sekarang dipindahin, dialihkan ke dia, bukan. Yang main mah tetap dosa, ya orang yang main mah kemauan dia sendiri. Tapi ini dosa orang yang main ini juga akan dilimpahkan atau akan diberikan juga dengan nilai yang sama kepada pencipta pertama kalinya, yang menciptakan tradisi buruk atau yang menciptakan amalan buruk pertama kali. Maka setiap kali ada orang yang melakukan setelahnya karena mengikuti dia, maka dia akan mendapat dosanya juga. Dosa yang dimaksud di sini dosa yang sama dengan dosa pelaku. Yang pelaku ya tetap dapat dosa. Ini jelas di sini, ayat ini jelas kalau siksaan yang dilakukan, siksaan yang diterima oleh penghuni neraka karena ikut-ikutan aja, ini sedemikian dahsyat, sedemikian mengerikan. Ini karena ikut-ikutan. Gimana orang yang melakukannya pertama kali? Gimana orang yang melakukan kesesatan itu ini di awal dan kemudian jadi pendobrak atau jadi pelopor pertama kali. Orang yang punya pelopor pertama kali keburukan itu pasti dosanya paling banyak. Begitu juga orang yang jadi pelopor kebaikan. Orang yang pertama kali melakukan kebaikan, pertama kali dia ngadain maulid, maka setiap kali ada orang ngadain maulid itu dia dapat pahalanya, pahala yang senilai dengan pahala yang dilakukan maulid orang-orang setelahnya. Ada yang mengatakan pertama kali yang melaksanakan maulid untuk membagikan, untuk membangkitkan semangat para pejuang itu Salahuddin Al-Ayyubi, dengan acara-acara, dengan rangkaian-rangkaian perayaan-perayaan berbahagia atau bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu pertama kali Salahuddin Al-Ayyubi. Saat ada maulid dan ini mengikuti, kita orang-orang setelahnya mengikuti ini, maka yang pertama kali mempelopori maulid dapat pahalanya juga. Itu bukan berarti pahala kita buat dia, kita mah tetap dapat pahala, dan yang pertama kali juga dapat pahala juga. Ini yang namanya amalan atau yang namanya pahala yang sifatnya ngalir terus, meskipun sudah tidak ada, ngalir terus. Yang paling banyak dan yang paling berperan jadi pelopor siapa?
Ya tentunya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sholat emang ngikutin siapa? Madhab kiblatnya. Kemudian wudhu, kita wudhu ngikutin siapa kalau bukan ngikutin Nabi Muhammad? Nah maka setiap kali yang kita lakukan wudhu kita, kemudian kita menutup aurat, menghadap kiblat, Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai salam, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, itu semua kan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti Rasulullah ini ngalir terus pahalanya. Karena Rasulullah yang pertama kali mengajarkan kita untuk sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ya kita seperti ini, sholat, kemudian kita baca Al-Quran. Ini adalah mengikuti yang pelopor pertama kali ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi Nabi Muhammad ini mendapat kemuliaan karena terus kebaikan-kebaikan mengalir, karena beliau adalah yang pertama kali melakukan itu. Nah sisi lain ini juga berarti kita menghadirkan kembali sosok Rasulullah SAW. Kalau kita pengen sosok Nabi Muhammad itu terus hadir dalam hari-hari kita, antara lain adalah dengan menghadirkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Ya sholatnya, kalau ada yang sholat berarti masih ada Nabi Muhammad di situ, masih ada peninggalan atau masih ada athar, masih ada bekas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau masih ada yang ngaji Al-Quran, ngaji tafsir, itu berarti masih ada Nabi Muhammad di situ. Kalau masih ada yang belajar fikih, wudhu, bagaimana zakat, itu berarti masih ada Nabi Muhammad di situ. Masih ada Nabi Muhammad, athar atau jejaknya masih kelihatan. Dan kalau dalam satu kampung masih ada Nabi Muhammad, maka nggak akan turun azab saudara. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama ada engkau Muhammad di situ, maka kami tidak akan turunkan siksa. Kalau ada orang yang masih melakukan ajaran-ajaran Islam, masih mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan turun siksa. Nah ini kaitannya dengan tradisi atau kaitannya dengan amalan yang pertama kali dilakukan, perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang. Kalau yang dilakukan baik, maka dia akan menerima kebaikan terus mengalir. Nah begitu juga kalau yang dilakukan adalah perbuatan buruk pertama kali, ini pasti dia akan mendapatkan siksaan juga ketika orang-orang setelahnya mengikutinya. Nah orang-orang setelahnya ya tetap dosa, orang-orang setelahnya tetap dapat siksaan, tetap dapat satu balasan dari perbuatan mereka. Gambaran dari surat As-Saffat yang terakhir kali kita baca, ayat 60, ayat 70 dan sampai 71, ayat 71, ini menunjukkan bahwa yang ikut-ikutan saja dosanya atau siksanya sedemikian dahsyat, apalagi yang pertama kali menciptakan atau mempelopori kemusyrikan. Zaman Nabi Adam belum ada orang nyembah berhala. Zaman Nabi Idris juga belum ada. Zaman Nabi Syith belum ada. Baru ada orang nyembah berhala itu zaman Nabi Nuh, saudara. Nah, di zaman Nabi Nuh ini mulai ada orang-orang yang membuat patung. Kemudian memang yang mereka buat ini adalah orang-orang yang akhlaknya baik, artinya tokoh-tokoh mereka. Tapi setelah udah meninggal orangnya, nah tapi setelah itu dijadikan sebagai Tuhan. Nah mulai saat itu Nabi Nuh Allah utus untuk kembali mengajarkan tauhid, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mulai dari situ. Jadi yang pertama kali musyrik atau yang pertama kali melakukan dosa syirik, menyebutkan Allah, siapa? Yaitu sebagian umat Nabi Nuh. Nah itulah yang mempelopori atau yang mengawali perbuatan-perbuatan kesyirikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.